Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya men-share konten tryout ataupun soal yang sudah Bapak Ibu masukkan ke menu library akun guru Bapak Ibu masing-masing. Pertama, berarti Bapak Ibu harus membuka dulu akun gurunya, kemudian kita ambil menu tryout. Nah, di sini saya sudah mengupload salah satu contoh soal tryout yang bersifat objektif. Saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya Bapak Ibu tentang cara mengupload konten tryout ini. Kemudian pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya men-share soal yang sudah ada di library Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti soal ini juga dapat muncul di menu home siswa Bapak Ibu. Langkah pertama adalah Bapak Ibu silakan klik ujikan. Nah, di sini ada beberapa menu pengaturan yang harus saya atur Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk judul. Judul ini silakan kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Contoh, saya bikin tugas 1 matematika, deskripsinya tolong kerjakan tugas ini dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, di bawah judul dan deskripsi, di sana ada pengaturan untuk ini apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti tinggal klik tanda panahnya, di sini sudah ada pengaturannya. Kalau kita pengaturannya public, berarti konten tryout ini bisa dilihat oleh seluruh orang yang mempunyai akun G-School. Kemudian di sini ada tingkatannya sekolah. Kalau sekolah ini artinya apa Bapak Ibu? Berarti postingan Bapak Ibu ini soal tryoutnya ini muncul di semua akun siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kita memposting untuk soal ini memang karena sesuai dengan kebutuhan mengajar kita, berarti kita postingnya langsung ke kelas yang kita ajar. Saya contohkan, saya mau mempostingnya untuk kelas 91, berarti saya ambil 91-nya, bukan kelas 9. Kalau saya ambil kelas 9 artinya saya men-share soal ini untuk satu angkatan Bapak Ibu. Jadi untuk semua kelas anak kelas 9 dia bisa melihat dan mengerjakan atau mendapatkan soal konten tryout ini Bapak Ibu. Nah, bedanya antara Bapak Ibu men-share-nya langsung ke soal tersebut, men-share-nya ke kelas langsung atau ke angkatan. Kalau di angkatan nanti rekap nilai di siswa, rankingnya juga per angkatan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ambil kelas 91 artinya nanti ranking yang ditampilkan adalah siswa itu per kelasnya, hanya teman-teman dia di kelas 91 saja. Kemudian untuk mulai dan selesai ini adalah jadwal kapan atau waktu yang Bapak Ibu atur. Misalnya saya mengatur mulainya ini ujiannya atau tugasnya dimulai hari Senin jam 7 pagi. Kemudian untuk tugas ini saya kasih waktu siswa mengerjakan 1 jam, berarti saya ambil untuk tanggal yang sama, selesainya jam 8. Nah, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan pengaturan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian saya akan jelaskan menu selanjutnya. Yang pertama adalah ada di sana di bawahnya adalah tampilkan ranking, tampilkan hasil, dan tampilkan pembahasan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dia tombolnya berwarna biru berarti dia aktif, sedangkan kalau berwarna abu-abu tombolnya mati. Nah, sebaiknya untuk 3 ini kita aktifkan Bapak Ibu, tampilkan ranking, hasil, dan pembahasan. Artinya nanti setelah siswa selesai mengerjakan dan waktu tryout yang Bapak Ibu atur telah selesai, nah 5 menit sampai 10 menit setelah itu Bapak Ibu, siswa akan dapat melihat ranking dia di kelas 91. Siswa itu dia ranking berapa. Kemudian hasil nilainya juga akan langsung keluar. Nah, kemudian
Untuk pembahasannya juga akan ditampilkan. Artinya siswa ini nanti bisa melihat soalnya kembali dan jawaban yang betulnya seandainya siswa itu menjawab salah, Bapak Ibu. Di bawah itu ada menu acak soal. Acak soal ini kalau kita aktifkan berarti nanti sistem akan mengacak secara random soal yang Bapak Ibu bikin. Nah, berarti siswa itu mendapatkan soal yang sama tetapi aturannya, urutan soalnya itu berbeda-beda. Jadi diacak Bapak Ibu. Nah, di bawah acak soal ada pengaturan untuk jumlah soal. Kalau sekarang semua, kalau saya klik di sana ada 3. Artinya apa? Soal tryout saya ini ada 3 soal, makanya ada muncul dari 1/3 sampai 3/3. Nah, jumlah soal ini kita fungsikan untuk membuat sistem bank soal Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menyediakan 50 soal yang ada, kemudian nanti dari 50 soal ini Bapak Ibu misal contoh mau membagikan masing-masing siswa hanya mendapatkan 15 soal. Berarti Bapak Ibu jangan klik semua, tetapi nanti ambilnya adalah 15/10. Artinya masing-masing siswa mendapatkan 15 soal dari 50 soal yang Bapak Ibu sediakan. Itu gunanya untuk menu jumlah soal ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya 50 soal tapi ambilnya semua, artinya apa? Masing-masing siswa semuanya mendapatkan 50 soal Bapak Ibu. Kemudian di bawah jumlah soal ada soal isian. Soal isian ini kalau kita centang Bapak Ibu adalah tempat kita mengupload PDF dari soal esai Bapak Ibu. Artinya apa? Jika di dalam konten tryout ini Bapak Ibu menyediakan soal objektif dan soal esai, kemudian berarti di sini kita upload file soal PDF esainya. Contoh saya upload PDF-nya. Kita klik upload PDF, kemudian muncul toolbar pencarian. Yang kita cari adalah PDF soal esai, kemudian kita open. Nah, di sini di file PDF-nya saya menyediakan 4 soal isian atau soal esai Bapak Ibu. Ini dia, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 4 soal esai. Artinya apa? Untuk penguploadan soal esai ini Bapak Ibu terletak di menu ketika kita mau mengujikan konten tryout soal objektif kepada siswa. Artinya apa? Kita tidak bisa mengupload soal esai ini secara langsung Bapak Ibu, tetapi untuk soal esai ini berada di dalam konten soal objektif. Artinya apa? Jika Bapak Ibu mau memberikan soal esai kepada siswa, Bapak Ibu minimal harus bikin 1 soal objektif. Nanti di dalam 1 soal objektif ini kita ujikan dan di pengaturannya kita centang soal isiannya, baru kita upload soal esainya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Jadi posisi untuk soal objektif dan soal esai kita tidak sejajarkan. Artinya di awal siswa mengerjakan soal objektif dahulu, nanti setelah itu baru muncul soal esainya gitu. Jika tidak ada soal esai, Bapak Ibu tidak perlu mencentang soal isian ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ada satu lagi menu yang ingin saya bahas, yaitu tentang secure mode. Secure mode ini apa pula fungsinya? Kalau kita scroll di sini ada pin Bapak Ibu. Artinya kalau secure mode ini kita aktifkan, nanti di menu atau ketika siswa mengerjakan soal tryout yang Bapak Ibu berikan, nanti akan ada menu security dalam bentuk pin. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, yang banyak dikhawatirkan oleh Bapak Ibu guru dan orang tua dalam ketika siswanya mengerjakan ujian melalui handphone secara online, itu ujiannya tidak bisa dikontrol. Artinya apa? Bisa saja nanti anak itu mengerjakan ujian, dia buka lembaran ujiannya, kemudian dia klik mulai. Nah, nanti setelah dia mulai, dia bisa tinggalkan Bapak Ibu, tinggalkan halaman ujiannya, nanti dia buka yang lain, buka WA, kemudian atau mencari jawaban di Google ataupun sambil main game. Nah, itu adalah kejadian atau fakta yang banyak terjadi ketika siswa melaksanakan ujian ini lewat online Bapak Ibu.
Makanya dari sana kita menyediakan fitur secure mode ini untuk mengunci ujiannya. Artinya apa? Ketika ini diaktifkan dengan PIN sekarang yang terisi 2199, nah ketika siswa meninggalkan halaman ujian dan nanti membuka kembali halaman ujiannya tersebut, tidak soal yang muncul Bapak Ibu, tetapi menu PIN ini. Jadi siswa harus mengentrikan PIN ini terlebih dahulu, baru siswa bisa melanjutkan ujiannya. Sekarang yang tahu PIN ini siapa Bapak Ibu? Adalah Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru yang mengatur di settingan akun gurunya. Artinya kalau siswa mau melanjutkan setelah dia keluar, dia harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan PIN ini sehingga dia bisa melanjutkan ujian. Baik Bapak Ibu, jika sudah, tinggal Bapak Ibu klik ujikan. Nah, setelah kita ujikan, di mana munculnya? Postingan Bapak Ibu untuk tryout-nya itu muncul setelah diujikan di menu home. Nah, kalau postingan Bapak Ibu dalam bentuk konten tryout, di home akan otomatis oleh sistem ditandai dengan warna hijau. Tetapi kalau postingan Bapak Ibu dalam bentuk materi, dia berwarna biru. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, untuk mengganti PIN ini Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mau mengganti PIN ini ketika siswa ujian, karena sudah terlalu banyak siswa yang tahu PIN ini, maka Bapak Ibu bisa menggantinya dengan cara mengklik tanda segitiga kecil yang ada di menu tryout ini. Tinggal klik, nanti ambil menu edit Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu akan masuk kembali ke dalam pengaturan tadi, tinggal mengganti kunci atau PIN-nya, terserah, boleh angka, boleh huruf, terserah Bapak Ibu. Kemudian diklik edit. Artinya apa? Setelah kita ganti kuncinya, di siswa nanti juga akan berganti otomatis. Jadi jika siswa sudah tahu kuncinya, Bapak Ibu bisa tukar kuncinya supaya ujiannya itu lebih tertib Bapak Ibu. Siswa tidak bisa keluar masuk meninggalkan halaman ujian ini dengan seenaknya. Baik Bapak Ibu, itu tutorial untuk sesi kali ini tentang bagaimana caranya share konten tryout ataupun soal, dan sudah saya jelaskan juga menu dari pengaturan-pengaturan di konten tryoutnya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.